Salam, perkenalkan nama saya Erlin Kalila Piga, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 5. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Dan materi yang akan saya jelaskan adalah menjadi dewasa dalam segala aspek. Kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Oke, di sini pembahasannya ada 5 poin yang akan dibahas, yaitu ada aspek fisik, yang kedua ada aspek intelektual dan atau kognitif, yang ketiga aspek emosi, keempat aspek moral atau spiritual, dan yang terakhir ada aspek identitas diri. Oke, yang pertama kita akan masuk pada aspek fisik. Nah, di sini tercapainya tinggi badan dan berat badan yang cocok untuk tiap tahap usia. Kesehatan diperoleh bila ada keseimbangan antara kerja dan olahraga, serta istirahat yang cukup. Banyak orang yang menderita penyakit karena memiliki pola hidup yang salah. Misalnya penyakit diabetes. Penyebabnya adalah pola makan yang salah. Terlalu makan makanan yang manis-manis dan bisa juga karena memiliki riwayat penyakit diabetes dalam keluarga. Yang berikut adalah aspek kognitif. Nah, aspek ini memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang logis dan memahami apa yang terjadi di lingkungan. Maka pendidikan sangat penting untuk membekali setiap individu, disiapkan untuk mengembangkan kemandirian, menjadi kritis dan kreatif. Nah, kita bisa melihat contoh berpikir kritis. Yang pertama itu banyak bertanya, berwawasan luas, punya pendapat sendiri, mengatasi masalah, tidak cepat puas, menyadari kesalahan, serta bertanggung jawab. Yang berikut kita masuk dalam aspek emosi, yaitu kemampuan menyatakan emosi, baik positif maupun negatif, dengan alasan yang tepat, cara yang tepat. Hal ini dapat diperoleh bila sejak kecil anak diberikan kesempatan untuk menyatakan emosinya. Berikut aspek moral atau spiritual. Nah, mampu menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama, menggunakan standar nilai yang berlaku secara universal dan konsisten. Dalam hal ini, ia mengakui bahwa ia mengenal Tuhan bahkan bergantung kepada Tuhan. Yang berikut aspek identitas diri, yaitu kesadaran tentang keberadaan diri, bahwa dirinya memiliki beberapa kekuatan, tetapi juga ada kelemahan. Nah, kelemahan dan kekuatan ini merujuk pada sifat, bukan penampilan fisik. Orang yang menyadari keberadaan dirinya juga diharapkan dapat bertanggung jawab untuk konsekuensi dan tindakan atau perbuatannya. Kita akan melihat pesan Alkitab tentang menjadi dewasa. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-42 sampai 52, bisa dilihat cerita tentang kehidupan Yesus pada masa itu. Cukup kita pahami bahwa Yesus menggunakan kesempatan untuk menyiapkan dirinya. Di ayat 25, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari ayat ini bisa dilihat bahwa Yesus bertumbuh dalam aspek fisik atau bertambah besar, kognitif bertambah hikmat, emosi tidak marah kepada orang tuanya ketika orang tua menegur, sosial dikasihi oleh manusia, dan spiritual dikasihi Allah, dan identitas diri bisa dilihat pada ayat 49. Di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-20, di sini Paulus memberikan pesan tentang pertumbuhan menjadi semakin dewasa secara spiritual. Dewasa secara spiritual hanya dapat diperoleh bila seseorang menjaga hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman. Jadi dengan menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita, maka kita bisa menjadi dewasa dalam hal spiritual. Oke, baik, kita masuk di dalam kesimpulan. Bertumbuh menjadi dewasa adalah tugas setiap manusia, maka kita pun harus bertumbuh dewasa dalam hal spiritual kita. Melalui kita membaca firman, berdoa, dan menjalin hubungan dengan Tuhan setiap waktu dan menjaga dengan sungguh-sungguh, maka semakin hari kita akan terus bertumbuh dewasa dalam ini. Maka bertumbuh dewasalah dalam segala aspek kehidupan setiap hari. Sekian presentasi saya. Terima kasih.